Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to TOEFL Preparation Class. Hari ini di meeting ke-18 kita akan membahas vocabulary questions skill 8 sampai skill 9. Kemudian besok di meeting ke-19 kita tetap akan membahas vocabulary questions, tapi di skill 10 sampai skill 11. But before that I would like to say sorry because it's raining cats and dogs outside. Hujannya lagi besar banget and I cannot find the room to record this video, so maybe you will hear suara hujan dan petir yang gemuruh, so I really am sorry for that. Nah, sebelum kita mulai, kita lihat dulu di skill 8 sampai skill 9 kita mau belajar apa aja. Di skill 8 kita mau membahas soal find definitions from structural clues. Kemudian di skill 9 kita punya determine meaning from word parts. Oke, nanti untuk skill 10 sama skill 11 besok kita akan membahas soal itu. Oke, let's go to the first one, which is skill 8. Find definition from structural clues. Oke, yang pertama ini adalah kita harus paham dulu how to identify the question, atau gimana cara mengidentifikasi pertanyaan tentang find definitions from structural clues. Oke, di sini ada tulisan on both paper and computer test. Di sini ada on computer test only. Jadi TOEFL ini kan bisa tesnya itu bisa paper, bisa juga yang computer test. Nah, karena kita paper, jadi kita ambilnya ini aja ya. How to identify the question. Yang pertama, kalau ada pertanyaan what is the meaning of blah 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 in line blah blah blah, the word blah 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 in line blah 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 is closest in meaning to blah blah blah. The word blah 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 in line blah 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 could best be replaced by blah blah blah. Jadi ini adalah contoh pertanyaan menanyakan definisi dari structural clues. Apa arti dari blah 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 di line blah blah blah? Kemudian kata bla 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 di line bla 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 ini paling dekat artinya dengan. Kemudian yang ketiga, kata bla 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 di line atau di paragraf bla 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 bisa digantikan, atau yang paling tepat menggantikan ini adalah dengan bla 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 gitu. Nah, sekarang kita harus ngerti types of clues-nya dulu supaya kita ngerti jawabannya. Type of clues untuk menunjukkan bahwa itu adalah jawabannya adalah pertama dengan punctuation. Ada koma, ada parenthesis, ada kurung buka atau kurung tutup, kemudian ada dashes atau tanda strip. Ada restatement. Restatementnya itu ada or, that is, in order words gitu. Berarti kalau nanti ada clue or atau that is, in other word, itu biasanya berarti dia adalah lagi ngomongin soal kata yang disebutkan sebelum itu. Kemudian ada types of clues-nya adalah example. Contohnya nanti ada kata such as, for example, begitu. Di mana kita bisa nyari jawabannya atau where to find the answer? Pertama, in the information to help you determine what something means will generally be found after the punctuation clues, the restatement clue, or the example clue. Oke, jadi kata yang nanti ditanyakan itu biasanya dia akan muncul setelah punctuation clue atau setelah ini tanda koma dalam kurung buka kurung tutup atau tanda strip, atau bisa juga muncul setelah kata or, that is, in other words gitu, atau muncul setelah kata such as, for example, dan lain-lain. Sekarang strategi untuk menjawabnya. Pertama, find the word in the passage. Pertama berarti kita nyari dulu kata yang ditanyakan di dalam bacaannya. Kemudian locate any structural clues. Berarti kita ngerti atau mencari lokasinya dari kata yang ditanyakan itu. Kemudian nomor 3 adalah read the part of the passage after structural clues carefully. Berarti kita membaca sentences atau line atau statement atau kalimat yang punya structure clues itu tadi. Kemudian yang 4 berarti kita milih jawaban yang benar mana, yang jawaban yang salah nanti kita langsung eliminasi. Kita langsung saja ke contoh yang pertama. In behaviorism in line 2, a psychologist is concerned with blah blah blah. Oke, kata kunci atau clue-nya adalah behaviorism. Oke,
Oke, menurut strategi pertama kita harus nyari kata kuncinya. Ketemu nih kata kuncinya behaviorism. Kemudian kita cari kata kuncinya di kalimat. Ternyata kita nemu di kalimat yang kedua. Ini, the 20th century is behaviorism. Kemudian jawabannya untuk mencari find definition from structural clues adalah ditemukan setelah punctuation. Berarti ketika ada tanda koma, tanda kurung buka kurung tutup, ada tanda strip, atau kata or, that is in other words, atau kata such as dan for example. Nah, kita lihat setelah kata behaviorism kita punya tanda strip atau dashes. Tandanya berarti ini adalah jawabannya. Sehingga itulah kenapa jawabannya adalah yang C, observable actions. Intinya untuk menemukan definisi dari structural clues ini sebenarnya kita nggak mesti harus tahu artinya ya, karena kan kadang kalau di reading kan susah banget ya. Vocabulary-nya pun vocabulary yang memang asing untuk kita gitu, bukan vocabulary yang dipakai di sehari-hari atau bahasa Inggris sehari-hari. Yang perlu kita lakukan dan perlu kita cari tahu adalah dengan cara ngerti bagaimana cara menjawabnya. Di situ sudah disediakan untuk menemukan jawaban dari definitions from structural clues. Kita ada 3, ada punctuation, restatement, ada example. Dihafalkan aja. Ketika ada kata-kata atau clue, kemudian di belakangnya ada koma, parenthesis, dashes, or, that is, in other words, such as, for example, berarti itu kata setelah kata itu adalah jawabannya. Oke, next kita akan membahas skill 9, which is determine meaning from word parts. Oke. Ini adalah a short list of word parts. Berarti di sini adalah word parts yang harus kita ngerti. Biasanya nanti dia tuh berbentuk kata yang pendek atau kata yang disingkat. Contohnya ada kontra. Kontra itu artinya against. Example-nya adalah contrast. Kemudian ada mal. Mal artinya bad. Nanti example-nya adalah malcontent dan lain-lain. Teman-teman silahkan bisa membaca sendiri. Kalau bisa kata ini dihafalkan, karena kalau di TOEFL itu pasti salah satu dari ini tuh keluar. Teman-teman juga bisa mencari di Google soal list of word parts. Nanti keywordnya list of word parts. Ini adalah short listnya atau list pendeknya, masih ada banyak. Jadi silahkan teman-teman nanti cari, baca, dan hafalkan sendiri. Di sini udah punya artinya ya. Kalau sol artinya one, kalau ter artinya earth, kalau fair artinya turn, kalau viv artinya life gitu. Sekarang kita lihat langsung ke contohnya. The word vividly in line 6 is closest in meaning to. Ada kata vividly. Nah, tadi kan word part itu kan dia adalah berbentuk singkatannya ya. Vividly itu kan disingkat jadi viv ya. Berarti dia artinya adalah life. Kita mencari yang artinya kayak life, berarti in a life-like way. Sehingga jawabannya adalah C. Kalau nanti pilihannya dari revive, boleh dipilih yang revive juga. Gitu. Biasanya kalau ada kata-kata the word vividly in line 6 is closest in meaning to bla 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 kayak gitu, nanti pasti kata yang sedang ditanyakan atau kata kuncinya nanti akan dicetak miring. Di sini kan yang dicetak miring kan hanya kata viv ya, atau viv doang yang dicetak miring. idly-nya nggak dicetak miring. Makanya ini langsung kita tahu bahwa ini adalah jenis soal word part, sehingga yang ada viv-nya di shortlist ini adalah yang ini, yang viv ini, sehingga jawabannya adalah yang live atau revive. So that's it for today's meeting. Please do the exercise after you watch this video. Bye everyone, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.